Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kataba alaina syiyam wasilatan littaqwa wa tarbiyatan lil amanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati, saya muliakan para kiai, alim ulama, ustadz, ustadzah, qori, qori'ah, sesepuh dan tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua Yayasan Masjid Agung Akanda Haji Ki Agus Abdul Rozak yang baru pertama Ramadan ini memimpin Masjid Agung. Kita doakan semoga amanah bermanfaat bagi Masjid Agung dan bagi umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan rahmat dan nikmatnya. Pagi ini hari yang keempat ya, kita menjalankan ibadah puasa Ramadan. Alhamdulillah, nikmat sehat ini tentu adalah nikmat yang harus kita syukuri setelah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat-nikmat lainnya. Dan nikmat sehat ini juga nikmat yang paling penting. Karena kalau nikmat yang lain ada, nikmat sehat ini dak kate, itu dak akan bisa berjalan dengan lancar apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Nikmat harta, nikmat jabatan, nikmat apa baik, tidak ngefek kalau sakit. Bahkan bisa dikatakan katik guna. Bapak-bapak yang ada di masjid ini pernah tak ngebesuk wong sakit? Assalamualaikum. Apa cek lesu kalau ini? Masih ngantuk apa ini? Masih belum sahur? Belum sahur. Pernah ngebesuk wong sakit? Bawa makanan? Dimakannya tak? Makanya kalau nak bawa makanan waktu dia sehat. Kalau sakit katik kuno, tanyalah sama dokter Faisal, tahunian dia ngurusi wong sakit. Nah, Allah. Jadi apa gunanya harta, duit, makan, mewah, katik guno kalau kita sakit. Maka alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, pagi ini mata kita masih pacak nyingo, kuping kita masih pacak denger, cungur kita, cungur hidung kita atau cungur kita jong binginnya masih pacak membeda ke busuk atau wangi. Alhamdulillah. Darah kita ngalir dari obon-obon sampai ke ujung kaki ini, sehingga seluruh anggota tubuh kita bisa bergerak. Coba kalau stop, stroke namanya, tidak bisa bergerak. Inilah yang harus kita syukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang bersyukur terhadap nikmatku, maka nikmat itu akan kutambah. Tapi siapa yang tidak bersyukur kufur dengan nikmat ini, maka azabku amatlah pedih. Maksud bertambah nikmat itu bisa jadi satu jadi dua, dua jadi tiga, dan seterusnya. Maka Allah tambah. Termasuk yang dimaksud dengan ditambah ini adalah merasakan kenikmatan yang ada Allah beri ke sama kita. Nih contoh. Kita ada makanan di depan kita. Aku puasa kedua kemarin terpaksa buka di tengah jalan. Maksudnya bukan jalan raya ya. Tidak sampai balik ke rumah. Makan nasi bungkus. Terasa lemaknya. Lemak nasi rendangnya dah. Ya maksudnya mah ini. Coba tes kaget buko ini.
Datanglah ke rumah makan Padang atau rumah makan Manowai, sajiannya banyak nih. Ada rendang, ada pindang, ada macam-macam. Beda ke dengan makan sepiring dak katik yang lain. Rasanya yang aku ke itu nikmat ketika makannya itu sepiring katik yang lain. Terasanya iwak yang kita makan, kalau iwak, rendang atau apapun yang kita rasa lemaknya. Ya Allah lemaknya. Yang ke kalau banyak makanan, sedang makan rendang nyingok pindang, ceknya pindang tuh lemaknya. Bingung. Betul lah kira-kira. Ngapa pagi-pagi ngomong ke makanan ini ya? Bingung Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Banyak, jadi belum tentu duit banyak, harta banyak itu hidup lebih senang, belum tentu. Cobalah kamu pegang duit di kelepek. Itu ada duit cuman 100.000. Sama ada duit 10 juta. Lemak mana kira-kira? Lemak 10 juta. Itu coba diperhatikan secara esensinya. Begitu duit 100.000 kita berpikir nak beli apalah kira-kira. Nak tepat sasaran. Betul tak? Nak tepat sasaran kita beli. Coba duit 10 juta, apa beda jelek tadi beli kalau-kalau. Padahal belum tentu itu berguna. Tak percaya rasoklah. Kalau kamu nak nyoba laku di 10 juta. Lah kok begitu ya. Artinya kalau banyak duit beda. Tapi kalau sedikit, hidup ini kan sebenarnya bukannya banyak yang dibutuhkan, tapi cukup. Cukup. Nak makan, ada yang dimakan. Nak minum, ada yang nak diminum. Nak pergi berbaju, ada yang dipakai. Nak berjalan, ada mobil. Walau mobil angkot. Kan mobil juga. Sama baik Bapak Ibu sekalian tahun 2004 ketika saya jadi anggota DPR Kota Palembang. 2000. Aku tidak punya rumah. Aku ditumpangi oleh Pak Marzuki Ali di Pelaju. Dipinjemi. Uji wong rumahku. Mana kelas tahun jadi DPRD masih numpang. Apa bedanya numpang sama rumah dewe? Apa bedanya? Apa ada tulisan rumah opat ini dipinjemi Marzuki Ali? Ada tak kira-kira? Tak ngerti. Malah wong tangga bontong dolor-dolor kawan-kawan tak percaya dipinjemi. Opat baru setahun jadi DPRD, lata beli rumah gedong di Pelaju. Oh minjem ay katik-katik ngudik katanya. Ngudik. Padahal dipinjemi. Aku ngomong sama bini aku deh, apa beda minjem sama punya dewe? Cuman di sertifikat. Apa ke dengan rumah dewe? Sertifikat ditempel di depan rumah. Apa nak dibawa sertifikat? Kan tidak. Baik, tidur yo tidur, makan yo makan, tinggal tidak kehujanan, tidak keanginan. Nikmat baik. Walaupun rumah dewe, sertifikat dewe, men kita mati tinggal juga. Tinggal. Apa waktu itu aku tidak beli rumah? Karena kalau aku beli rumah, tidak cukup duitnya. Karena gajinya untuk pesantren yang aku bangun di Tangga Buntung gratis. Karena tekad aku pada saat itu. Lagi saro, lagi sulit, tidak punya apa-apa, kita si santri. Begitu ada jabatan, begitu ada gaji, tidak nak ngagui, wah berdosa bagi aku. Dengan seperti itu seumur hidup tidak punya rumah, tengoklah dewe. Allah kasih rumah yang lain. Poinnya bukan di situ, intinya adalah Bapak Ibu sekalian mensyukuri nikmat Allah itu dengan apa yang ada Allah berikan sama kita. Jangan melihat sesuatu itu dari orang lain, tapi dari diri kita. Yuk kita syukuri, yakinlah. Sering saya dinasehati oleh senior-senior, oleh orang tua atau oleh guru-guru. Belum tentu wong yang kita gagah, bergenah, hebat itu hidupnya senang. Belum tentu. Pasti banyak masalah. Dan sebaliknya, tenang kita duduk di Masjid Agung, sholat 5 waktu kita di sini, bersyukur kita kepada Allah. Insya Allah hidup kita akan bahagia dan tenang. Kenikmatan itu ada dalam diri kita. Ketika kita syukuri, insya Allah
nikmat itu akan terasa. Tapi kalau selalu kurang, tidak pernah ada cukupnya, maka hidup itu justru tidak akan bahagia, menderita. Nah, termasuk Bu, saudara-saudara sekalian, Ramadan ini nikmat bukan? Nikmat bukan? Nikmat. Apa nikmatnya Ramadan ini, Bu sekalian? Nah, ini kita kumpul pagi-pagi ini, subuh-subuh di sini. Aku yakin yang hadir di sini tidak seluruhnya setiap subuh. Tidak termasuk aku juga setiap pagi ke sini. Aku bersyukur dengan datang ke sini dapat bersilaturahmi dengan bapak-bapak yang ada di masjid. Dengan Ramadan yang tadinya kita qiyamul lail, tidak sholat sunnah sekian rakaat, di bulan Ramadan kita sholat sunnah. Alhamdulillah sampai tadi malam masih penuh masjid. Minta penuh terus, amin. Pondong orang. Nah, makanya Bapak Ibu saudara-saudara, kitab Irsyadul Ibad pernah diceritakan. Ada seorang kiai ulama yang mimpi. Dia melihat seorang pemuda sedang duduk singgah yang bercahaya dengan harum semerbak luar biasa. Dicireni oleh kiai ini. Nah, itu si fulan itu. Peceknya yola, ada kado. Diawasi, iyalah. Lalu didatangi. Kau bin fulan. Wih, betul. Sujudnya dipeluk kiai itu. Ngapa kiai ini kaget, Bapak Ibu sekalian? Karena tahu gawe budak ini galak tenggeng, mabok, tidak pernah ke masjid, jarang sholat, gawenya di ruang nagu. Kenapa berada di singgasana itu? Kenapa dia pakai pakaian dalam mimpi itu? Kau fulan betul, kau ini kan, kau ini tidak keruan, iyo, kau ini jarang sholat. Kau ini galak nganggu di kampung. Iya kiai. Kampung kau baca model main ini. Kiai aku nak mau kasih sama kiai. Ngapa mau kasih? Tuh hari dengar ceramah kiai. Siapa yang nyambut Ramadan dengan gembira, maka Allah haramkan masuknya dalam jasadnya masuk. Lah hari itu aku dapat hidayah, aku menangis sujud taubat sama Allah. Sambut Ramadan dengan gembira, aku tahu, aku ngerti, dan aku nerimo ilmu dari kiai dan ulama yang lainnya bahwa sholat ibadah di bulan Ramadan berlipat ganda pahalanya. Pintu taubat dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu aku taubat kepada Allah, aku mandi, aku pakai baju yang rapi, aku ke masjid setiap hari sampailah selesai bulan suci Ramadan. Idul Fitri, setelah aku jabat tangan salam-salaman sama seluruh keluarga minta maaf, aku mati kiai. Begitu mati aku disambut oleh malaikat, langsung ditempatkan di dalam sorga ini. Subhanallah. Man fariha biduhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala tiron. Siapa yang menyambut gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, Allah haramkan jasadnya masuk ke dalam api neraka. Inilah keistimewaannya bulan Ramadan. Maka bapak-bapak ibu, jangan apa namanya itu, cerekelan atau jangan cerudian. Kalau ada wong yang jarang masuk masjid, kita sambut. Kita sambut dengan gembira ya. Nih tumben kau ini, jangan. Mungkin dapat hidayah dia di situ. Masya Allah. Sebaliknya kita dewek, kita sendiri yang rajin ibadah, yang rajin sholat, ke masjid, you harus lebih tingkatkan lagi. Dengan datangnya bulan suci Ramadan ini, pahala berlipat ganda. Ibadah sunnah menjadi ibadah wajib pahalanya. Masya Allah. Pintu taubat Allah buka. Lah emang taubat cuma di bulan Ramadan baik? Berarti taubat kita setahun sekali? Tidak. Kapanpun, dimanapun pintu taubat selalu dibuka oleh Allah. Tetapi di bulan Ramadan ini spesial. Karena banyak fasilitas pendukung, sarana prasarana untuk menjalankan
Dan taubat itu dengan lebih baik lagi. Karena taubat itu bukan hanya minta ampun kepada Allah, tetapi juga harus diikuti dengan amal soleh. Berbuat kebaikan. Rokib sebelah kanan, Atib sebelah kiri. Ini nulis. Mencatat amal baik dan mencatat amal buruk. Dimanapun kita berada, apapun kita lakukan, malaikat Rokib dan Atib mencatat. Kita tadi dari rumah datang ke sini lah dicatat Rokib. Ini begawi terusnya Rokib tulis sampai sekarang nih. Walaupun ada ngantuk-ngantuk dicatat, jadilah ngantuk-ngantuk. Ditulis, masih kita iktikaf dalam masjid. Makanya kalau masuk masjid bapak-bapak ibu-ibu jangan lupa kita berdoa bismillah. Nawaitu iktikaf fi hadzal masjid madumtu fi lillahi taala. Mendapat baca bahasa Arab, ya Allah, niat aku beriktikaf selama di masjid ini. Dapat pahala itu. Selama kita duduk, nongkrong, kita ngoling pun jangan mengiler, ya, dari sejadah laju. Kita selama berada di masjid ini terus dapat pahala. Rokib nyatet. Atib teduk, kate gawe istilahnya. Dak nyatet kita. Sampai sekarang Atib dak nyatet. Karena dak kate gawe buruk yang kita lakukan. Tapi hati-hati zaman ini hari. Duduk dalam masjid, buka handphone. Begitu buka handphone, baca grup. Begitu di grup dikata ke sianu itu anu sianu yunian kata urusan budaya ini. Nah, gibah sudah. Lebih parah lagi di copy paste dikirim ke wong lain, grup lain. Kau tahu dah nah budak ini nama ini nah. Masya Allah. Jadi gibah kita Bapak Ibu sekalian di bulan Ramadan gibah kita di zaman sekarang ini. Beda dengan dulu. Dulu kalau kita dak kumpul, dak duduk-duduk, dak kata yang penting pasti gibah ngatoi wong. Tapi sekarang mendem di kamar pun kita gibah. Bisa ngatoi wong, maka hati-hati. Berkaitan dengan itu juga dalam kesempatan ini mumpung aku ingat ke diri aku dan Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai puasa kita sio-sio. Kam min sha'imin laisa lahu min syiyamihi illal ju'al. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak dapat apa-apa. Kecuali lapar dan haus saja. Apa penyebabnya? Khamsatu asya, 5 perkara. Itu saum itu betilu sawabahu. 5 perkara yang merusak nilai pahala puasa, bahkan membatalkan pahala puasa kita, membatalkan pengampunan dosa seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang berpuasa dengan iman, ikhlas mata-mata karena Allah, maka Allah haramkan, maka Allah ampuni dosa-dosanya telah lalu. Itu tidak jadi diunjuk bersama kita kalau terjadi dengan 5 perkara kita lakukan. Khamsatu asya. Bapak Ibu yakin sudah tahu, tapi kita ingat-ingat ke lagi. Yang pertama al-kadzib, bohong. Selama kita puasa ini jangan bohong, jangan ngotai, jangan ngiuk ke. Hati-hati, tahan. Yang pedagang, hati-hati yang pedagang. Pembisnis, hati-hati. Jangan sampai kita terucap kata bohong. Begitu kita bohong dan puasa ini berkurang pahala kita. Banyak bohongnya habis pahala kita. Al-kadzib wal ghibah tadi yang saya katakan. Membicarakan aib orang lain. Termasuk masalah politik. Termasuk masalah politik. Cek takut anak nyalon wali kota. Pantes lagi tidak rainya. Lagato itu. Jadi tidak usah ngagui yang mah itu. Banyak-banyaklah istighfar. Banyak-banyak istighfar. Beda kita memang sedang membahas sesuatu, sedang terjadi perdebatan dalam konteks yang memang kita urusi. Gak ada masalah itu. Tapi kalau kita ngerti tidak, ngurus tidak, tiba-tiba kita ngomong sudah riba, membicarakan aib orang lain. Wal ghibah wan namimah, sumpah palsu. Wal yaminul ghamus, ngadu domba. Gibah tadi rentetannya ngadu domba. Ngomong ke ini dengan ini, ngomong ke ini dengan ini, diadu domba. Wal yaminul ghamus. Wan nadharu. Nanti ada enggak perasaan gitu? Hoi, ada enggak nyingok itu? Ada perasaan enggak? Aduh, normal berarti itu.
Kalau udah kate, udah normal. Oh cantik, udah sir, udah normal berarti itu. Kalau normal, astagfirullah, tapi cepet istighfar. Astagfirullah ya Allah. Cek cantiknya, astagfirullah. Malah di zoomnya belum, yonian wa astagfirullah. Wa nadharu sir kita nyingok foto itu, baik lanang ke betino, betino ke lanang. Dan merusak nilai pahala puasa kita, bahkan membakar. Bapak Ibu hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat jemaah Masjid Agung Allah. Ramadan adalah bulan. Yuk kita sama-sama memanfaatkan selama untuk mengisi ibadah, bertobat kepada Allah, di amalan-amalan baik untuk kita menambah pahala. Kalian taubat itu ibaratnya begini. Tadi saya katakan baik atibnya tuh amal buruk. Bisa tak ini dihapus? Bisa kalau Allah menghendaki. Tetapi kalau perilaku dosa ini tidak pacak dielak ke. Lalu berdosa. Banyak Bani Adam khotoun. Katik manusia yang suci, manusia. Kata Nabi, setiap cucu anak Adam manusia itu pasti memiliki. Wa khairul khotoin at-tawwabun. Sebaik adalah orang yang bertaubat. Maksud hadis ini apa? Dosa, yuk tobat. Dosa lagi, khotoun. Katik manusia yang dosa lagi, tobat lagi. Tobat lagi. Boleh tak? Boleh. Tobat. Wah, berarti main ke Tuhan. Yuk jangan main ke. Ketika kita tobat nasuha, nangis nyesel, ya aku ampuni aku ya Allah. Aku tadi tidak sibuk sholat zuhur tadi lewat ya Allah. Ampun aku nangis bila perlu kita. Minta ampun ya Allah. Bimbing aku ya Allah. Aku lebih memikir ke dunia, sibuk dengan dunia ini sehingga aku melakukan kewajiban darimu ya Allah. Betul-betul. Dan berjanji bisa melaksanakan sholat 5 waktu, tepat waktu. Jangan dalam batin gitu. Begitu juga kita banyak dosa yang lain. Allah. Aku tidak bisa menahan pandangan mata aku. Aku menjaga mulut aku. Aku belum bisa ya Allah mengendalikan hati aku ya Allah. Ada rasa iri, dengki, suuzon. Ampuni aku ya Allah. Ampun ya Allah. Nangis gitu. Tapi besok-besok terulang lagi. Kan bukan pula disengaja. Makanya ketika kita nak berbuat yang tidak benar, kita ingat sama Allah. Maka harus kita zikir kepada Allah. Ya Allah ampuni aku ya Allah dosa aku. Tapi kalau aku ngulang lagi, ya Allah maafkan aku ya Allah. Tidak boleh mah itu. Betul-betul taubat. Betul-betul kita berjanji dan berusaha bertekad. Sehingga ketika kita berdosa, bertobat lagi. Pintu taubat dibuka oleh Allah masih. Sebelum itu keluar dari tenggorokan kita. Itu juga yang harus kita perhatikan. Dosa taubat. Hati-hati. Begitu dosa, mati. Belum sempat taubat. Itu yang harus kita perhatikan. Maka setiap nak berbuat kejelean, setiap kita malas untuk melaksanakan sholat, setiap kita disibukkan dengan aktivitas, sehingga kita kurang pandai mengingat nikmat Allah dan sebagainya, pada saat itu kita ingat, ya Allah astagfirullah, inilah sudah nak habis waktu sholat. Ya Allah ya Rabb, lagi aku mati dulu, ampuni aku ya Allah. Cepat ambil sejadah, cepat ambil wudu, langsung sholat sujud kepada Allah. Makanya kata Nabi, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerjalah untuk urusan duniamu seakan-akan lama-lamanya, beribadahlah untuk urusan akhiratmu seakan kamu mati besok. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, pintu taubat Allah buka, apalagi di bulan suci yang penuh barokah, di bulan Ramadan yang sangat mulia ini. Oleh karena itu sekali lagi, mari kita manfaatkan. Karena Ramadan tahun ini, alhamdulillah bisa kita masuki Ramadan tahun depan. Wallahu a'lam. Tahun kemarin
Aku juga ngisi subuh di sini. Sama menjelang berbuka ya habis asar. Ada tak kira-kira yang tahun kami sholat sama kita di sini tahun ini ada katik lagi? Ada ya? Ada. Itu juga pelajaran untuk kita. Belum tentu tahun depan kita besok di sini lagi bisa beribadah. Kematian itu pasti, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti mati. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal itu datang, tidak bisa dimaju ke dan tidak bisa diundur ke. Ada banyu, Pak. Mbeklah kamu banyu secangkir. Banyu bening, bersih. Kamu tetesi sama tinta hitam. Berubah jadi warna apa banyu ini tadi? Hitam. Tintanya banyak, tambah. Nah, banyu yang tadinya putih jadi hitam, diputih lagi. Baca ada? Baca. Diisi lagi dengan banyu putih. Isi. Kalau itu segelas, ngisinya jangan segelas. Diciri, irik, disiram, seru. Lama-lama terus semakin banyak yang kita masuk ke banyu air putih tadi, semakin berubah warnanya, semakin banyak lagi, semakin hilang, berubahlah jadi putih. Itulah yang prinsip hidup juga tadi. Kita tidak menghindari dosa, namanya kita manusia biasa, karena itu banyak ilah pahala, banyak pahala. Terus, nah Ramadan ini kesempatan kita untuk memperbanyak pahala. Dengan berbagai macam ibadah kita, berlipat ganda nilai pahalanya. Kalau bapak-bapak, saudara-saudara, dulur-dulur kepengen ningkat ke pahala lebih banyak lagi, sekali-sekali, atau 6 bulan sekali, atau setahun sekali umroh. Ya, bukan mentang-mentang aku ada travel umroh ngomong ini ya. Karena umroh sama siapa kati urusan. Tapi ini yang perlu aku kasih tahu. Coba kita hitung. Berapa rakaat kita sholat sehari? 17 rakaat. Dikali ke 30 hari. 510 rakaat. Dikali ke 12. 6.120 rakaat. Pun bapak-bapak nih sholat di Masjid Agung ini. Tidak pernah pahalanya 6.120. Berapa? Nak minta berapa tahun kira-kira kita mati di sini? 100 tahun galak? Oi, galak 100 tahun? Galak. Jangan langsung galak 100 tahun, tapi badan sehat jasmani dan rohani semakin. Amin. Panjang umur kati agung, kati guno ya. 100 tahun. Potong masa balik 15 tahun. Masih berapa? 5 tahun. 6.120 tadi kali ke 85 rakaat, 85 tahun. Anggaplah umur 100 tahun. Tidak pernah putus sholat kita 5 waktu. Berapa? 520.000 rakaat. 80 tahun kita sholat. 100 tahun umur kita, 85 tahun tidak pernah bolong-bolong. 520.000 rakaat. Anggaplah kalau rakaat itu pahala, berarti 520.200 rakaat. 100 tahun. Tapi kalau kita sholat di Masjidil Haram, 1 rakaat 100.000 pahalanya. Masya Allah. 5 waktu kita sholat di Masjidil Haram, 1.700.000. Baru sehari itu. 1.700.000. Ini 85 tahun cuma 520.000. 1 hari 1.700.000. Kalau kali 4 hari, kalau kali 10 hari, Masya Allah, berapa ratus tahun kita serasa hidup di dunia ini. Inilah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, di antaranya ngapo Allah ngenjuk kita rezeki. Apa Allah jual rezeki? Kami inilah pensiun, tik lagi duit dekati, tanah banyak, rumah 2-3 iko, rumah itu nak ngenjuk anak kami, coba cari
Coba tanya kiai-kiai, ada dak kewajiban wong tua ngenjuk rumah untuk anaknya? Ada dak? Ada dak? Ada dak kewajiban wong tua untuk ninggal warisan anak-anaknya? Ada dak? Dak kati. Waris berlaku kalau kita mati, harta masih ada. Baru lagi. Sebelum kita mati, masih hak kita. Kati urusan. Maaf ini, tolong diperhatikan ke kalimat aku. Disadari, dianggaplah kita wong baik, dianggaplah kita hebat, tapi tanpa disadari kita diuji oleh Allah dengan berupa yang namanya anak. Sayang dengan anak melebihi sayang dengan Allah, bahkan dengan diri segalanya untuk anak. Padahal kewajiban inna min haqqil waladi 'alal walidihi an tuhsi wa tu'allimuhul kitaba wa tuzawwizuhu idza balagha. Kewajiban tua sama anaknya ada 3. Nunjuk nama yang baik sama anak kita. Ini wajib wong tua nunjuk nama. Kalau wong tua dak nunjuk, berarti anak kita dianggap kambing biado nama, kucing biado nama yang baik. Yang kedua, memberikan pendidikan. Wajib kita khususnya pendidikan agama, kenal, ajarkan Al-Quran. Boleh tak dijadikan insinyur? Bagus. Boleh hebat. Boleh tak dijadikan presiden? Lajulah. Yang utamanya kenalkan dia la ilaha illallah. Mantapkan imannya, beli ilmu untuk memantapkan imannya. Memberikan pendidikan. Yang terakhir, nikahkan bila sudah waktu. Apalagi anak gadis. Menikahkan anak kita, selesai kewajiban wong tua. Tapi kewajiban anak dengan wong tua masih terus berlanjut. Cerita sampai nak cocong cicit nak diurusi galo-galo. Ujian Allah, ujian yang apa? Akhirnya bapak ibu kita tak mikir hidup kita yang sesungguhnya. Apa yakin kau kaget ninggal ke dunia ini sudah punya persiapan? Apa yakin pahalamu sudah banyak? Kunjuk ke? Tuh rezeki yang kunjuk ke? Ngapa tidak kau kumpul ke? Bawa untuk bekal di akhirat kaget. Ngapa tak kau sedekah ke? Ngapa bangun? Ngapa tak kau sumbang anak yatim? Ngapa kau tak pergi haji? Ngapa kau tak... Bapak ibu ingat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan Allah untuk menyembelih anaknya. Anak kau sembelih Ismail. Ngapa Allah menguji Ismail atau pilih aku? Aku memerintahkan potong anak. Kecintaan Ibrahim dengan Ismail luar biasa. Allah, kalau kecintaannya itu akan bergeser lebih cinta dengan Allah. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, Nabi Ibrahim kuatnya Rahman, maka beliau siap menebas leher anaknya. Tapi cuma, nah ini berlaku sama kita. Kita sudah kita didik, sudah kita nikah ke, masih ada kekuatan tenaga kita, masih pacak nyari duit, yuk pikir ke diri kita. Diri kita diantara itu banyak isodakoh. Oh tapi tidak boleh apa Ustadz, kita boleh, siapa pula ngatur kedak boleh, tapi jangan sampai karena mikirkan anak, mikirkan cocong, kita tidak pernah bersedekah, kita tidak menjadikan harta itu untuk ibadah diri kita, menambah pahala sebelum kita mati. Maka kata aku kalau banyak duit pergi umroh sebulan sekali bila perlu, di tahun sekali minimal. Untuk apa? Untuk mendapatkan 100.000 rakaat. Segek baik, tetapi karena memang untuk ibadah. Kalau ada duit, ayo jual rumah kita, rumah besar, tinggal berdua baik, jual ke beli rumah. Sampai seperti itu loh. Teperinya tuh kalau memang katek lagi ngomong, dan tidak perlu punya kita niat, hak kita niat. Aku kalau anak-anak tadi memang di rumah kita lagi, kecuali kalau di rumah kita galau, suka sakit juga ya. Jadi intinya adalah Bapak Ibu sekalian, yuk kita manfaatkan umur kita hidup di dunia ini, mulailah kita mikir ke diri kita, karena
mati, ketika kita di akhirat kati urusan dengan yang lain lagi. In qata a'maluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw faubi awaladin solihin yad'ula. Apabila manusia mati putus kecuali 3, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak mendoakan orang tua. Semoga kita semua yang hadir di sini ini sebagai bekal kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal. Tidak terasa jam 6:17. Ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada saya yang salah, yang tidak berkenan, yang tidak sependapat, besar-besarnya likulli ra'sin ra'yun, setiap kepala, setiap otak punya pemikiran manusia satu dengan yang lainnya. Pacak disama ke galau. Apa yang kusampaikan kalau memang benar, mari kita salah, tinggal ke cari yang lebih baik lagi. Sebagai manusia biasa, saya khilaf dari salah dan dosa. Oleh karena itu, sekali lagi mohon maaf kepada Allah. Mari kita tutup bersama-sama dengan berdoa. Sebelumnya mari kita beristighfar. Diri kita minta ampun kepada Allah, bertaubat detik ini, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataaya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah min khataaya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataaya. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila had wa kullu niyatin salihah, dan kita hadiahkan Al-Fatihah untuk pendiri ini dan juga pengurusnya dari zaman pertama sampai hari ini. Semoga yang sudah ampuni dosa-dosanya, dimuliakan di alam barzahnya. Bagi yang masih hidup, Allah jasmani dan rohaninya, diberkahi hidupnya, dan begitu juga untuk kita. Semoga Allah ampuni dosa-dosanya, Allah muliakan di sisinya. Niyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li mu'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ummati ajma'in. Jinabiha min jamil ahwali wal afan wa taqdilana min ajal wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa taubatan qabla al-maut wa randal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma awwin alaina sakaratil maut wal afa indal hisab. Ya Allah, ampuni kami, bertobat kepadamu ya Allah, dosa dan salah khilaf yang kami lakukan seumur hidup kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah, maafkan kami ya Allah, hapuskan semua dosa-dosa kami ya Allah. Semakin taat beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa orang tua kami ya Allah, bapak ibu nenek kami, guru-guru kami, saudara-saudara kami, sahabat-sahabat
Ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, bimbing diri kami ini ya Allah, agar kepadamu ya Allah, bimbing diri kami ini ya Allah, agar kami selalu taat beribadah kepadamu ya Allah. Berikan kenikmatan dalam menjalankan ibadah ini ya Allah, khususnya puasa di bulan suci Ramadan dan ibadah-ibadah Ramadan lainnya. Allahumma barik lana fi Ramadan, Allahumma barik lana fi syahr, Allahumma barik lana fi syahri Ramadan, Allahumma barik asma'ina wa absarina wa qulubina jina wa dzurriyyatina. Ya, jadikan anak-anak kami, cucu kami yang soleh dan soleha ya Allah, dimanapun mereka berada ya Allah, Bang turut luruskan ya Allah, luruskan ya hidayah petunjukmu ya Allah. Aghfir lana wa liwalidina warhamhuma kama Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana ladunka rahmah innaka antal wahhab. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Wa fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru lillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum wabarakatuh. Ya, makasih. Ya. Allah kasih. Ya, makasih aja. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Ya. Ya, ya, Allah. 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 Ya, sama-sama. Makasih. Makasih.